Pernikahan Rasulullah dan umatnya. Dalam syariat Islam, seorang lelaki diizinkan untuk memiliki hingga 4 orang istri dengan syarat harus berlaku adil di antara mereka. Ketentuan ini disebutkan dalam Al-Quran. Surah An-Nisa ayat 3. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim bila mana kamu mengawininya, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi. 2, 3 atau 4. Tetapi jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja. Atau pakailah budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat zalim. Quran Surat An-Nisa ayat 3. Namun, Nabi Muhammad SAW memiliki lebih dari 4 istri. Dan ini merupakan khususiat bagi beliau. Terdapat beberapa alasan mengapa Nabi Muhammad SAW diizinkan memiliki lebih dari 4 istri. Antara lain, tugas dakwah dan penyebaran Islam. Banyak dari pernikahan Nabi SAW adalah untuk mempererat hubungan dengan berbagai kabilah dan suku. Dengan menikahi wanita dari suku-suku yang berbeda, beliau menciptakan ikatan sosial dan politik yang membantu memperkuat dan menyebarkan Islam. Melindungi dan mengangkat martabat wanita. Beberapa istri Nabi SAW adalah janda yang suaminya gugur dalam peperangan atau dalam keadaan membutuhkan perlindungan. Pernikahan ini merupakan bentuk kasih sayang dan perlindungan bagi mereka. Penetapan hukum dan syariat. Melalui kehidupan rumah tangga Nabi SAW, banyak hukum dan tata cara kehidupan keluarga dalam Islam yang diajarkan kepada umat. Para istri Nabi, khususnya Aisyah, memiliki peran besar dalam meriwayatkan hadis dan menyampaikan ilmu kepada umat. Kekhususan bagi Nabi SAW, dalam beberapa aspek hukum, Nabi Muhammad SAW memiliki ketentuan khusus yang tidak berlaku bagi umatnya. Salah satunya adalah terkait jumlah istri. Setelah turunnya perintah pembatasan maksimal 4 istri bagi umatnya, Nabi SAW tidak diperkenankan untuk menikahi wanita baru atau menceraikan istri-istrinya yang sudah ada. Lihat Quran Surat Al-Ahzab, ayat 52. Menjalin hubungan diplomatik. Beberapa pernikahan Nabi SAW memiliki unsur diplomatik, seperti pernikahan dengan Ummu Habibah binti Abu Sufyan, yang membantu mendekatkan hati keluarga Abu Sufyan yang saat itu memiliki pengaruh besar di kalangan Quraisy. Penting untuk dipahami bahwa pernikahan-pernikahan Nabi SAW bukan semata-mata didorong oleh nafsu atau keinginan pribadi, tetapi lebih banyak didasari oleh tuntutan dakwah, sosial, dan hikmah-hikmah yang lebih luas bagi umat Islam. Nabi Muhammad SAW memiliki 11 istri yang dinikahi pada masa hidupnya. Namun tidak semua istri beliau hidup bersamaan. Pada saat wafat, Nabi SAW memiliki 9 istri. Berikut adalah nama-nama istri Nabi Muhammad SAW, suku mereka, dan alasan beliau menikahi mereka. 1. Khadijah binti Huwailid, suku Quraisy, Bani Asad. Status janda dari suami sebelumnya, Atik bin Aid dan Abu Halah bin Zararah. Alasan pernikahan. Khadijah adalah istri pertama Nabi SAW dan pernikahan ini terjadi sebelum kenabian. Khadijah dikenal sebagai wanita mulia, dermawan, dan mendukung penuh dakwah Nabi SAW, baik secara moral maupun materi. Selama pernikahan dengan Khadijah, Nabi tidak menikah dengan wanita lain. 2. Saudah binti Zamah, suku Quraisy, Bani Amir. Status janda dari suami sebelumnya, As-Sakran bin Amr. Alasan pernikahan. Setelah wafatnya Khadijah, Nabi SAW menikahi Saudah untuk memberikan perlindungan dan menjaga kehormatan seorang janda tua yang membutuhkan perlindungan. 3. Aisyah binti Abu Bakar, suku Quraisy, Bani Taim. Status gadis. Alasan pernikahan. Aisyah merupakan putri sahabat terdekat Nabi, Abu Bakar. Pernikahan ini mempererat hubungan dengan Abu Bakar, dan Aisyah kemudian menjadi salah satu perawi hadis terbesar dan sumber utama ilmu syariat. 4. Hafsah binti Umar, suku Quraisy, Bani Adi. Status janda dari suami sebelumnya, Hunais bin Hudafah. Alasan pernikahan. Hafsah adalah putri Umar bin Khattab. Pernikahan ini juga mempererat hubungan dengan Umar dan memberikan tempat bagi Hafsah yang menjadi janda setelah suaminya wafat dalam perang. 5. Zainab binti Huzaimah, suku Bani Hilal. Status janda dari suami sebelumnya, Abdullah bin Jahsy yang syahid dalam perang Uhud. Alasan pernikahan. Dikenal sebagai ibu orang-orang miskin,
Ummul Masakin, karena kedermawanannya. Pernikahan ini sebagai bentuk perhatian Nabi SAW terhadap para janda dan kaum duafa. 6. Ummu Salamah Hindun binti Abu Umayyah, Ra. Suku, Quraisy, Bani Mahzum. Status, janda, dari suami sebelumnya. Abu Salamah yang syahid dalam perang. Alasan pernikahan. Ummu Salamah adalah seorang wanita bijaksana dan ibu dari anak-anak yatim. Nabi SAW menikahinya untuk memberikan perlindungan dan teladan bagi umat. 7. Zainab binti Jahsi, Ra. Suku, Quraisy, Bani Asad. Status, janda, dari Zaid bin Haritsah. Anak angkat Nabi. Alasan pernikahan. Pernikahan ini untuk menghapus tradisi jahiliyah yang menganggap anak angkat sama statusnya dengan anak kandung, sehingga menikahi mantan istri anak angkat dianggap tabu. Perintah pernikahan ini datang langsung dari Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 37. 8. Juwairiyah binti Al-Harith, Ra. Suku, Bani Mustalik. Status, tawanan perang, janda dari suami sebelumnya. Musafi bin Safwan. Alasan pernikahan. Setelah perang Bani Mustalik, banyak kaum wanita suku ini menjadi tawanan. Dengan menikahi Juwairiyah, banyak tawanan yang kemudian dibebaskan oleh para sahabat sebagai penghormatan kepada Nabi, yang membawa manfaat besar bagi dakwah Islam. 9. Ummu Habibah, Ramlah binti Abu Sufyan, Ra. Suku, Quraisy, Bani Umayyah. Status, janda, dari suami sebelumnya. Ubaidullah bin Jahsi. Alasan pernikahan. Ummu Habibah adalah putri Abu Sufyan, pemimpin Quraisy yang sebelumnya memusuhi Islam. Pernikahan ini memiliki aspek diplomatik untuk melunakkan hati Quraisy dan mempererat hubungan dengan keluarganya. 10. Safiyah binti Huyai, Ra. Suku, Bani Nadir, Yahudi. Status, tawanan perang, janda dari suami sebelumnya. Kinanah bin Rabi. Alasan pernikahan. Setelah perang Khaibar, Safiyah Ra menjadi tawanan. Nabi SAW memerdekakannya dan menikahinya, memberikan kehormatan dan perlindungan serta menjalin hubungan baik dengan suku Bani Nadir. 11. Maimunah binti Al-Harith, Ra. Suku, Bani Hilal. Status, janda, dari suami sebelumnya. Abu Raham bin Abdul Uzza. Alasan pernikahan. Maimunah Ra menawarkan dirinya untuk dinikahi Nabi SAW sebagai bentuk pengabdian. Pernikahan ini juga memperluas jaringan dakwah dan hubungan dengan suku-suku di sekitar Makkah. Kesimpulan, pernikahan Nabi Muhammad SAW tidak didorong oleh hawa nafsu, tetapi lebih kepada alasan-alasan dakwah, sosial, dan politik. Banyak pernikahan tersebut membantu dalam memperkuat persatuan umat Islam, melindungi para wanita dan janda, serta memberikan contoh hukum dan akhlak yang mulia bagi umat.